Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Di kesempatan kali ini dan di video ini, kelompok kami, kelompok 5, yang beranggotakan 4 orang ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul teori graf, di mana pada teori graf ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama ada representasi graf, yang kedua ada graf isomorfik, yang ketiga ada keterhubungan graf. Ya, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu representasi graf. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Subarka. Di sini saya akan membahas mengenai representasi graf. Nah, kita langsung masuk ke matriks ketetanggaannya. Rumusnya itu A sama dengan AIJ, di mana I itu sebagai baris dan J itu sebagai kolom. Dikatakan 1 apabila simpul I dan J bertetanggaan. Nah, dikatakan 0 apabila simpul I dan J tidak bertetanggaan atau dikatakan sendirian. Nah, kita langsung masuk refleksinya. Ini yang lihat ya, 1 ke 1, ini ada 4 simpul ya. Ini 1 ke 1 itu 0 ya. 1 ke 1 karena ini sendirian ya kan. Ini jadi 0. Ini kita anggap ini I dan yang di atas itu J ya. 1 ke 1 0 ya, sesuai dengan apa yang saya jelaskan di awal. Lalu 1 ke 2 ada hubungan, ada ketetanggaan, jadi kita isi 1 ya. 1 ke 3 ini ada ketetanggaan ya, jadi kita isi 1. Lalu 1 ke 4 kita isi 0 karena ini enggak ketetanggaan, karena harus melewati 2 dan 3 dulu gitu loh. Jadi kita isi 0. Berikut juga sama karena ini merupakan graf sederhana ya. Nanti di sini bakalan dapat simetrisnya gitu. Ini yang B, ini ada 5 ini sendirian ya nanti. Nah, 5 ini nanti kita isi 0 semua karena ini sendirian ya, 0 semua. Nah, perhitungannya seperti yang awal tadi ya, 1 ke 1 karena ini sendirian 0, 1 ke 2 1 ya karena ini ada tetanggaan, 1 ke 3 kita isi 1 karena ini ada tetangga juga. Lalu 1 ke 4 itu bukan tetangga karena jauh sekali ya. Lalu 5 ini 0 gitu. Nah, nanti dapat juga simetrisnya seperti ini gitu ya. Ini kan C ini. Nah, ini disebut graf berarah. Jadi penentuannya itu ditentukan oleh arah itu sendiri. Ini arahnya itu ke sini. Sebenarnya ini ada arahnya. Mohon maaf ini kecil ya. Ini ada arahnya semua. 1 ke 1 0 karena ini sendirinya. 1 ke 2 itu, dan coba kita bisa lihat ya, 1 2 lalu 2 1. Nah, 1 ke 2 ini kita isi 1 karena bolak-balik juga nih, 1 ke 2 ya kan. 1 ke 2 ada masuk ke tetanggaan 1. Lalu 2 ke 1 ini ada juga tuh arahnya ya. Ada juga yang enggak ada. 1 ke 3 itu enggak ada. Nah, maka isinya 0 karena arahnya itu dari 3 ke 1 gitu teman-teman ya, cara perhitungan. Jadi tergantung pada arahnya ya. Jadi untuk matrik berarah itu enggak selamanya simetris. Simetris bisa kalau ininya harus lengkap gitu, grafnya itu harus lengkap, ada ke sini ada ke sini gitu. Nah, selanjutnya derajat. Tiap simpul tentang derajat kita tunjukkan gambarnya. Nah, di sini tuh fokus yang awal dulu. Untuk graf tak berarah atau bisa dikatakan graf sederhana, itu rumusnya seperti ini. DVI sama dengan sigma, NJ sama dengan 1 AIJ. Kita langsung masuk ke contohnya. Ini fokus ke sebelah sini ya untuk graf tak berarah ini. Nah, untuk graf tak berarah ini kita cukup mengetahui elemen-elemennya saja apakah terbukti atau tidak dengan simpulnya. Nah, di sini simpulnya simpul 1 ya. Kalau di gambar itu 2 ya, 1 2, apakah elemennya itu benar isinya 2 gitu, derajatnya kita hitung aja. Kita fokus ke simpul 1 ya, ini 1 ya, kita fokus ke 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah ya, lalu coba yang ketiga ya, yang ketiga ini ketiga itu apakah benar nih simpulnya 3? Kalau di gambar ya 1 2 3, 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya, ternyata betul. Jadi caranya seperti itu ya, tinggal ditambahkan saja ya. Nah, selanjutnya untuk graf yang berarah ini kita fokus ke yang kanan nih, yang C ya. Nah, yang C itu seperti ini. Untuk mau tahu ini keluar ya, sama aja nanti dipakainya ditambah ya teman-teman ya. Untuk day out kita fokus yang ini ya. Kita ambil simpul 3 ini. Simpul 3 ini ke arah 1 ya. Nah, ke arah 1. Ini panahnya itu ke 1. Kita fokus ke 3 ya. Ini untuk mengetahui day out, kita dapat ini cuma 1.
cuma satu. Ini ingat berarah ya, graf berarah. Jadi isinya cuma satu, kita jumlah aja satu. Karena ini 3 ke 1 ya, ini satu kan kolom nih, nanti ini masuk sini kedua ya. Kita fokus aja kedua ini. Lalu kita tambahkan satu nih. Ini bolak-balik, ini ke sini, ini bisa ke sini ya. Jadi 1 tambah 1 2. Ini masuk. Dijelaskan bahwa jika D out ini yaitu jumlah nilai pada baris ya, sedangkan masuk ini D in jumlah nilai pada kolom ya masuk jadi pada kolom. Baik, yang selanjutnya yaitu matriks bersisian ya. Nah ini satu ya, apakah bersisian dengan S1? Oh ternyata iya, S1 kita isi 1. Di sini dikatakan 1 apabila simpul I bersisian dengan isi J ya, jadi kita isi 1. Coba kita cari yang tidak bersisian ya. Coba yang 3 S1 ya. 3 ke S1. Ini kan 3 nih. Ini S1 ini. Untuk S1 ini ke sini. Untuk 3 tidak ada ya. Tidak ada hubungan dan tidak bersisian. Jadi 3 tidak bersisian dengan S1. Jadi kita isi 0. Begitu juga seterusnya. Baik, selanjutnya tentang senarai ketetanggaan ya. Menentukan simpul tetangganya. Ini kan 1 nih. Nah, kita lihat simpul 1 ini ya. Dia bertetangga dengan apa saja? Dengan 2 dan 3. Udah. Oke, kita tulis 2 dan 3. Nah, untuk yang B, misalnya kita simpul 1 tangganya sama apa aja? 1, 2, kedua, dan 3 ya tangganya. Kalau misalnya 5, nih, 5 ini nggak ada tetangganya, jadi kita isi strip saja. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk graf berarah, di sini namanya itu simpul terminal. Nah, simpul 1, kita lihat, ini simpul 1 ngeluarin apa aja gitu. Dia ngeluarin cuman 2 ya, jadi simpul terminalnya 2. Begitu juga seterusnya. Jadi itulah pembahasan saya mengenai representasi graf. Terima kasih. Baik, topik selanjutnya kita akan membahas tentang isomorphic graph. Dalam geometri, dua gambar disebut kongruen jika keduanya mempunyai sifat geometri yang sama. Maka dengan cara yang sama, dua graf disebut isomorfis jika keduanya menunjukkan bentuk yang sama. Kedua graf tersebut hanya berbeda dalam hal pemberian label, titik, dan garisnya saja. Nah, pada slide ini kita bisa melihat contoh dari isomorphic graph. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat gambar segitiga ya, mirip segitiga, dan juga gambar mirip persegi. Perhatikan gambar di bawah ini. Dengan sedikit sentuhan, kita akan dapati bahwa mereka adalah sama, di mana A-nya bersesuaian dengan E, B-nya bersesuaian dengan F, C-nya bersesuaian dengan G, dan D bersesuaian dengan H. Syarat dua buah graf isomorfik. Yang pertama, memiliki jumlah simpul yang sama. Yang kedua, memiliki jumlah garis yang sama. Dan yang ketiga, memiliki derajat yang sama dari simpul-simpulnya. Apabila dua graf yang berbeda tidak memiliki salah satu dari syarat di atas, sudah pasti kedua graf tersebut tidak isomorfis. Ingat ya, tidak memiliki salah satu syarat di atas. Sudah pasti kedua graf tersebut tidak isomorfis. Tetapi, walaupun kedua graf tersebut memiliki seluruh syarat di atas, belum tentu juga keduanya isomorfis. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat-syarat tambahan untuk menentukan apakah dua graf tersebut isomorfik atau tidaknya. Yang pertama, graf sederhana G1 sama dengan V1 dan E1 dan G2 sama dengan V2 dan E2 adalah isomorfis jika ada sebuah fungsi bijektif, fungsi 1 ke 1 dan one-to-one dari V1 ke V2 dengan sifat kepemilikan bahwa jika A dan B adalah tetangga pada G1, jika dan hanya jika FA dan FB adalah tetangga di G2 untuk seluruh A dan B di V1. Yang kedua, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen di G2. Yang terakhir, G1 dan G2 adalah isomorfis jika simpul-simpulnya dapat diurut dengan cara sedemikian rupa sehingga matriks adjasennya MG1 dan MG2 adalah identik.
Perkenalkan, nama saya Siva Faryani. Saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya ya. Sekarang saya akan membahas mengenai keterhubungan graf. Nah, definisinya kita harus tahu dulu. Nah, graf G dengan banyak simpul itu titik, titik P, dan banyak rusuk. Rusuk itu adalah garis. Kita tulis dengan G dalam kurung P, Q. Himpunan semua simpul di G itu dinyatakan dengan VG, dan himpunan semua rusuk di G dinyatakan dengan EG. Koleksi atau kelompok graf yang sangat penting adalah graf terhubung. Nah, di sini ada contoh ya, misalkan G sebuah graf. Nah, suatu graf H itu disebut subgraf. Perhatikan ya, ini ada pada gambar 3.1 atau graf bagian dari G. Jika VH itu himpunan bagian dari VG dan EH itu adalah himpunan bagian dari EG. Nah, jika suatu graf F isomorfik dengan subgraf H dan G, maka F juga disebut subgraf dari G. Nah, keterhubungan ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada perjalanan ya, atau walk. Nah, dalam perjalanan ini misalkan ya U dengan V adalah simpul-simpul dari graf G, garis ya. Nah, perjalanan dari U ke V itu adalah barisan berganti-ganti antara simpul rusuk dari G. Nah, diawali dengan simpul U dan diakhiri dengan simpul V. Nah, sedemikian rupa sehingga setiap rusuk itu menghubung simpul-simpul tepat sebelumnya dan sesudahnya. Nah, ini dalam umpamanya ya. Dalam gambar sebelumnya 3.1 itu kan ada barisan C, B, B ke F gitu kan. Titik F ke C dan seterusnya. Itu adalah perjalanan dari E sampai dengan D. Sesungguhnya bahwa kita hanya memerlukan daftar simpul-simpul aja gitu dalam suatu perjalanan. Sebab kemudian rusuk-rusuknya akan dengan sendirinya menjadi jelas. Dengan demikian bahwa perjalanan C ke D itu dapat dilukiskan atau dapat dituliskan ya dengan C, B, F, C, D, E, dan D sampai D. Selain perjalanan, itu ada yang kedua yaitu lintasan ya, atau trail. Suatu lintasan U sampai V itu trail di dalam graf G adalah perjalanan yang tidak mengulangi sembarang rusuk. Untuk perjalanan C sampai D, seperti yang dilukiskan di atas, bukanlah lintasan CD, sebab rusuk DE dilalui 2 kali ya, akan tetapi perjalanan CBF CD itu adalah lintasan. Yang ketiga ada jalur atau path. Suatu jalur U sampai P, nah U sampai P itu adalah path, adalah perjalanan U sampai P atau lintasannya yang tidak mengulangi sembarang simpul. Nah, dalam gambar 3.1 yang sebelumnya, perjalanan CED adalah jalur C sampai D. Yang keempat, ada terhubung atau connected. Dua buah simpul U dan V di dalam graf G dikatakan terhubung atau connected jika U itu sama dengan V, atau terdapatlah jalur U sampai V itu di G. Nah, suatu graf G dikatakan terhubung ya jika setiap dua simpul di G itu adalah terhubung. Nah, jika tidak demikian ya G disebut tak terhubung atau disconnected. Pengertian keterhubungan sisi serupa dengan pengertian keterhubungan titik. Perbedaannya adalah satunya titik dan satunya lagi sisi. Misalkan G dalam kurung V, E adalah graf sebarang dan K adalah suatu bilangan asli. Graf G disebut terhubung sisi K jika nilai mutlak E dalam kurung G lebih besar dari K dan G min X terhubung untuk setiap X himpunan bagian E dalam kurung G dengan nilai mutlak X lebih kecil dari K. Keterhubungan sisi graf G dinotasikan lambda dalam kurung G adalah bilangan bulat terbesar K sehingga graf G merupakan graf terhubung sisi K. Jelas, lambda dalam kurung G sama dengan 0 jika hanya jika G tak terhubung dan K dalam kurung KN sama dengan N-2. Menurut pengertian di atas,
dapat disimpulkan bahwa suatu graf adalah terhubung dua sisi. Jika dilenyapkan sembarang satu sisi, akan dihasilkan subgraf yang masih terhubung. Graf G pada gambar 6.2.2 adalah graf terhubung dengan sisi 2 juga terhubung dengan sisi 1, tetapi tidak terhubung dengan sisi 3. Karena apabila dilenyapkan dua sisi secara sembarang, subgraf yang dihasilkan tidak semuanya terhubung. Jadi, graf G pada gambar 6.2.2 merupakan graf dengan lambda dalam kurung G sama dengan 2. Contoh graf yang terhubung dengan sisi 3 dapat dilihat pada gambar 6.3.2. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang teori graf dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.